Pemirsa, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI dibentuk dalam hal ini sebagai pembantu pemerintah dalam menentukan arah kebijakannya dalam pengelolaan, pembinaan, serta pengembangan olahraga rekreasi masyarakat. Saat ini saya sedang berada di Kota Kretek, Kabupaten Kudus, dan hari ini saya akan berkunjung ke kantor Sekretariat KORMI Kabupaten Kudus dan akan berbincang dengan Ketua Umum KORMI Kabupaten Kudus untuk menanyakan bagaimana KORMI Kudus dalam pengembangan olahraga rekreasi masyarakat. Untuk tahu lebih lanjut, mari ikuti perjalanan saya. Oke pemirsa, untuk mengenal lebih lanjut Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Trisno Suwandi selaku Ketua KORMI Kabupaten Kudus. Pak Trisno, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah bugar. Sehat. Sehat bugar? Bugar. Alhamdulillah. Ya. Pak Trisno, ini saya dan pemirsa ini kepo ini terkait KORMI ini atau Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia ini. Mungkin Pak Trisno bisa jelaskan dulu ini KORMI ini apa ini? Iya baik. Mendasari Undang-Undang Nomor 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2023 mengamatkan bahwa ruang lingkup pembinaan keolahragaan nasional meliputi olahraga pendidikan, yaitu yang ditangani oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga, Pemuda dan Olahraga, kemudian olahraga berprestasi, prestasi yang selama ini ditangani oleh Komite Olahraga Nasional yang disingkat KONI. Sedangkan olahraga rekreasi itu yang menangani adalah KORMI. KORMI adalah satu-satunya wadah induk organisasi rekreasi yang menangani beberapa cabang olahraga. Yang disebut olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang ditumbuh kembangkan, meliputi dari beberapa cabang olahraga, utamanya adalah olahraga rekreasi dan olahraga tradisional. Itu nama, sehingga kesimpulannya yang disebut olahraga rekreasi adalah olahraga yang mengandung makna dua. Satu untuk kesehatan, yang kedua adalah untuk kesenangan. Sedangkan tujuan daripada olahraga rekreasi yang pertama adalah meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kesenangan. Yang kedua adalah melestarikan nilai budaya, khususnya adalah olahraga tradisional yang semakin hari ini semakin meluntur menghilang. Nah ini KORMI ini ada tugas untuk melestarikan itu. Sedangkan cabang olahraga rekreasi ini ya cabang olahraga yang menyenangkan. Di Kudus kalau di tingkat nasional itu sebanyak 74 cabur. Tapi kalau di Kudus baru ada 13 cabur olahraga. Mungkin untuk saya dikasih contoh ini Pak, contoh olahraga rekreasi mungkin yang dikembangkan di Kudus ini. Kalau olahraga rekreasi ada tadi yang saya sampaikan 13 itu meliputi satu olahraga tradisional. Contohnya adalah pelangi. Pelangi itu kan layang-layang begitu. Layang-layang. Yang kedua ada tarik tambang. Ada balap karung, ada egrang. Kemudian ada lagi barongse. Ada lagi silat budaya. Ada lagi tonis. Nah, ini tonis memang satu cabang yang lagi baru digemari oleh masyarakat di Kudus. Kemudian aliansi kungfu tradisional yang beberapa tahun ini menjuarai. Tahun ini baru mendapatkan 6 emas. Itu, Mas. Pak, ini kan KORMI ini kan
semakin pergerakannya semakin cepat begitulah. Sejauh mana Kormi di bawah pimpinan Pak Trisno ini mengembangkan sayapnya di Kudus ini? Iya, baik. Sebelum Kormi itu diawali dulu Formi ya? Formi, singkatan dari Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Untuk mengacu menyelesaikan dengan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional, maka beberapa tahun ini ada 3 tahun berjalan dari Formi menjadi Kormi, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, setara dengan KONI, sesuai dengan amanat undang-undang tadi. Kemudian setelah alih nama itu menjadi Kormi, secara otomatis kita cabur-cabur atau komite-komite se-Indonesia harus menyelesaikan dengan tata kelola Kormi. Yang itu yang pertama harus kita menyesuaikan, terus mengadakan koordinasi konsultasi baik kepemimpinan daerah, masyarakat, stakeholder dan masyarakat untuk mengadakan sosialisasi tentang adanya Formi menjadi Kormi. Setelah itu kita mengadakan cabur-cabur. Ketika kita masih namanya Formi, itu garapan kita, cabur kita itu khusus dengan olahraga-olahraga tradisional. Yaitu tadi yang selalu disebut contohnya hanya senam, balap karung. Tapi setelah beralih menjadi Formi, garapan Kormi ini banyak tadi yang sebut itu. Kemudian juga menyelenggarakan pembinaan kepada sanggar-sanggar, kepada masyarakat, ya, karena yang namanya Kormi itu tidak ada batasan usia, dari anak hingga pemuda hingga orang tua. Kemudian mengadakan diklat instruktur, contohnya karate, pencaksilat, kemudian juga pemasalan, kemudian pembibitan, kemudian kita mengikut sertakan lomba-lomba yang diselenggarakan oleh pemerintah baik nasional, kemudian Pemprov dan sebagainya. Baru-baru ini juga kami telah mengikuti itu. Pak Trisno, ini kan kalau berbicara olahraga rekreasi, saya pengen tahu nih sebenarnya seberapa potensial sih Pak olahraga rekreasi di Kudus ini? Iya. Menurut saya mengamati, menilai itu ada 2 hal, Mas. Dari aspek kesadaran masyarakat Kudus untuk olahraga itu, minat olahraga sangat tinggi. Ya, padahal di Kudus kan terkenal Gus Jigangnya. Gus Jigang. Ya, dagang. Tetapi sadar, para masyarakat Kudus itu sadar pentingnya kesehatan, mahalnya nilai kesehatan dan sebagainya, sehingga aktif sekali untuk melaksanakan olahraga itu. Panjenengan kalau di Kudus pagi hari itu hampir semua ya, baik itu ada di jalan, ada di Simpang 7, hampir tiap rumah itu ada tempat-tempat alat-alat olahraga itu. Maka menandakan bahwa masyarakat itu adalah gambar senang olahraga, gitu. Yang berikutnya aspek prestasi. Setelah kita menjadi Kormi, kita pengurus Kormi berusaha untuk bagaimana meningkatkan prestasi di Kudus. Atlet-atlet olahraga rekreasi ini cukup berprestasi, ya. Kemarin 2 tahun berturut-turut menduduki juara umum, ya. Luar biasa. Ya, di Pemalang dan Pemalang. Kemudian yang baru-baru ini kemarin mengirimkan hanya 1 cabur, hanya 1 cabang olahraga rekreasi, yaitu Aliansi Kungfu Tradisional, ini dapat meraih 4 medali emas. Wah, luar biasa. 3 perunggu dan 8 perak. 8 perak, ya. Kemudian di tingkat Jawa Tengah kemarin juga mendapatkan emas yang cukup membanggakan. Itu Mas, potensi di Kabupaten Kudus. Oke, Pak Trisno, ini terakhir ini mungkin harapannya ini dari Pak Trisno sebagai Ketua Kormi Kabupaten Kudus terhadap olahraga rekreasi di Kabupaten Kudus sendiri. Iya, kalau saya untuk mewujudkan masyarakat
yang sehat dan bugar tadi yang saya sampaikan melalui organisasi rekreasi. Yang pertama adalah harapan saya dukungan dan kerjasama dari pemerintah daerah dan pusat, masyarakat, stakeholder untuk bersama-sama menyelenggarakan mengelola keolahragaan. Terus yang berikutnya harapan saya dari lewat olahraga rekreasi ini Kudus dapat meningkatkan kesehatan, derajat kesehatan, ya, dan masyarakat Kudus ini bisa menjadi masyarakat yang lebih sejahtera lagi. Yang ketiga, dengan Kormi ini mampu mempererat tali persaudaraan sesama masyarakat dan dapat memperkuat pertahanan bangsa Indonesia, kan gitu harapannya. Kan gitu. Intinya gitulah. Intinya harapan saya yang paling baik, yang paling sangat penting adalah ada satu kebersamaan, ada kepedulian untuk membangun olahraga rekreasi. Oke, Pak Trisno, terima kasih sudah menemani. Sama-sama, Mas. Ini, Pak Trisno. Ya, terima kasih. Dan pemirsa, setelah ini saya akan ke Sanggar Kungfu Tradisional, Sanggar Aliansi Kungfu Tradisional, dan melihat bagaimana Liong Barongsai beraksi. Maka ikuti terus perjalanan saya. Di antara olahraga rekreasi di bawah Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kabupaten Kudus atau Kormi Kudus adalah kungfu tradisional dan juga barongsai liong. Kungfu tradisional biasanya berlatih di kelenteng Hok Hin Bio Kudus dan sudah meraih banyak prestasi membanggakan. Di antara prestasi Aliansi Kungfu Tradisional Indonesia Kabupaten Kudus yakni gelaran Fornas ke-6 tahun 2021. Yang dilaksanakan di Palembang, Sumatera Selatan. Saat itu, kontingen Kudus mendapatkan 4 emas, 5 perak, 15 perunggu, dan juga 15 juara harapan 1, 2, dan 3. Selain itu, ada juga barongsai liong di bawah pimpinan Reza Adrianto yang meraih banyak prestasi membanggakan dan membawa nama baik Kabupaten Kudus. Nah pemirsa, untuk mengetahui lebih atau kenal lebih dekat barongsai liong, saat ini saya sudah bersama dengan Mas Reza Adrianto sebagai Ketua Harian Sata Dharma Kudus. Mas Reza, kabar baik Mas? Baik Mas. Mas, ini saya berkunjung mau lihat-lihat barongsai liong ini. Nah, ini mungkin bisa diceritakan profil singkat ini soal barongsai liong. Oke, barongsai liong kita Satya Dharma ini sudah terbentuk dari tahun 99. Ya. Tahun 99 itu setelah boleh untuk kegiatan barongsai dan liong kita memulai. Kemudian di tahun 99 itu kita sudah pernah meraih juara 3 itu tonggak. Kemudian di tahun 2000 kita sudah menjuarai tonggak juga juara 1 dan 3. Begitu juga di 2003 itu kita kejuaraan di Padang itu juga juara 3 juga dunia waktu itu. Oh, tahun 2000 itu juga kita ke Malaysia juga. Itu pertandingan internasional itu kita juara 9 dunia. Waktu itu kemudian sampai sekarang. Kemudian untuk sampai sekarang terakhir itu kita berapa pertandingan Selekprof di sini juara 2 begitu dan yang lain-lainnya. Oke, artinya ini bukan hanya di nasional tapi juga internasional Mas ya? Betul sekali. Oke, nah untuk anggotanya Mas ini di barongsai liong ini? Anggota kita mungkin kalau dikumpulkan semua mungkin antara 50-70 anak. Kalau semua ya sama naga dan lain-lain sekitar segitu. Oke, Mas untuk latihannya sendiri ya. Mungkin setiap hari kah atau seminggu? Kalau biasanya kita kalau mau tanding itu mungkin bisa tiap hari. Oke. Tapi kalau kita biasa latihan biasa rutin biasanya 3 hari seminggu. Oke. Ya. Oke. Mas kalau pertandingan itu, misalnya yang dinilai itu keindahannya atau apa ini? Atau nomor apa misalnya? Kalau barongsai itu kriterianya banyak, ada 10 kriteria. Misalnya musik, keserasian dengan barongsainya, kemudian bentuk barongsainya, alur cerita, properti dan langkah gerak-gerakan dan lain-lain. Oke, dan gitu. Semuanya itu barongsai liong dapat Mas ya? Dapat. Nah, kalau liong itu juga ada untuk tingkat kesulitan. Biasanya dinilai untuk tingkat kesulitannya. Sudah ada materinya yang harus dipenuhi begitu. Oke, Mas untuk penjaringan ini, penjaringan bibit sendiri dari barongsai liong seperti apa? Kalau kita penjaringan lebih banyak ke sekolah-sekolah kadang. Sekolah-sekolah ya. Tapi dari umum juga boleh silakan merapat. Tapi beberapa kita kerjasama dengan sekolah-sekolah. Seperti kalau di Kudus ini kita ada SMK Wisuda Karya untuk naganya.
Untuk barongsainya kita ada di SMP Keluarga Kudus, begitu. Oke, kalau melihat anak muda ini, minat di barongsai khususnya pada umumnya ini seperti apa, Mas? Sebenarnya minatnya banyak, cuma memang kadang itu kita tuh kadang kalau di Kudus itu kendalanya kalau sudah SMA atau kuliah. Rata-rata SMA pada kadang ke Semarang, kadang kuliah begitu Semarang, begitu. Tapi ada juga yang SMA di sini juga ada. Tinggal kita memikirkan, Mas, kadang itu kalau sudah prestasi pekerjaannya yang agak kurang bisa memberikan pekerjaan yang baik di sini. Cuma tapi untuk saat ini sih beberapa perusahaan mau, tapi belum maksimal begitu. Mas, mungkin yang menjadi ciri khas nih barongsai Lyong ini. Ya, ciri khasnya barongsai Lyong itu ya kita kalau sekarang tuh kan barongsai Lyong itu larinya kan ke olahraga ya. Jadi sekarang tuh sudah larinya ke olahraga semua. Jadi memang prestasi yang kita kejar begitu. Oke, luar biasa, ini prestasi yang dikejar. Ya, betul. Oke, Mas Reza, ini boleh saya lihat-lihat nanti ya? Siap. Oke, pemirsa, habis ini saya akan ajak pemirsa untuk melihat-lihat barongsai Lyong ini tampil ini seperti apa ini tampilnya. Oke, ikuti terus perjalanan saya. Ya. Nah, itu tadi pemirsa perjalanan saya mengenal Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kabupaten Kudus, dan memang luar biasa pemirsa, Kormi Kudus ini juga menghasilkan beragam prestasi. Tadi sudah mewawancarai Ketua Kormi Pak Trisno dan juga Mas Reza selaku perwakilan dari barongsai dan juga kungfu tradisional Kabupaten Kudus. Tak terasa pemirsa, saya sudah menemani pemirsa untuk mengenal Kormi. Saatnya saya pamit undur diri. Saya Fajar Mukti. Sampai jumpa di episode selanjutnya.